Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Memperlihatkan perahu tersebut mengubah haluannya. Tiba-tiba mengubah arah. Menurutmu apa yang kau lakukan? Hentikan. Apa kau tidak melihat semua kapal rusak di sebelah sana? Jika kita diserang di laut beracun ini, tidak ada dari kita yang selamat. Jika kita diserang, apa kau pikir kau bisa selamatkan semua orang sendirian? Itu mustahil, kita semua hanya akan mati bersama. Kenapa kau ingin sekali menyelamatkan orang lain? Hanso mendengar kata terakhir itu sedikit tersentak. Hanso pun kembali mengingat pesan Keldian dan Eres, ingatlah, tujuan kita. Hanso hanya diam tak menanggapi si kerdil yang berisik itu. Si kerdil terus ngoceh, jika kita lebih dekat, akan berbahaya, kita harus tetap berada di jalur semula. Hanso pun menjawab jika seharusnya itu tidak masalah, karena mereka semua sudah naik. Si kerdil itu pun tersenyum kecut dan berkata, iya, pilihan bagus, kau harus mengabaikan mereka, namun dia baru tersadar, tunggu, apa? Terlihat seseorang yang memanjat naik kapal, setelah naik orang itu berkata, aku hidup, Si kerdil yang melihat itu dia sangat terkejut, kapan mereka naik? Orang itu pun menghampiri si kerdil dengan sangat geram, aku mendengarmu jalang, kau berencana pergi tanpa kami. Kami hanya selamat karena kami berenang, begitu kami melihat perahumu dekat, mari lihat bagaimana kau mengatasinya saat kau tenggelam, Hang. Wus, Hanso menghentikan mereka berdua dengan melempar sebuah pedang, orang itu pun berteriak, siapa yang melakukan itu? Apa yang baru saja mengenaiku? Sementara si kerdil sudah terjatuh, Hanso pun berkata, berhenti bicara, mereka datang. Apa yang datang? Perahu itu pun bergoyang. Hanso bergumam, mereka di sini, para penjaga di pintu masuk zona merah, survivor terkutuk. Para makhluk ini, yang hanya ada di laut beracun, memiliki pola serangan sederhana. Mereka membuat lubang di bagian bawah kapal. Perahu kita diserang dari bawah. Kita akan tenggelam jika terus begini, hentikan mereka, bagaimana kita bisa mendekati mereka? Penyerang jarang jauh harus menyerang mereka dari atas, mereka memblokir serang kita butuh lebih banyak daya tembak. Hanso pun berkata seraya dia menuruni kapal, jika mereka tidak kemari, aku yang akan ke sana. Orang di dekatnya bertanya, pergi kemana? Wus, Hanso melompat, mereka yang melihat itu tentu terkejut, hei, apa dia gila? Terlihat Hanso yang nyebur ke laut beracun. Melompat ke dalam laut beracun tanpa perlengkapan, dia sama saja dengan mati. Terlihat Hanso yang menyelam terus ke bawah. Tidak lama setelahnya Hanso sudah bertemu para penjaga tersebut. Hanso bergumam, air beracunnya dengan mudah disingkirkan oleh seni energi naga, dengan stat sihirku ada di warna merah, aku bisa menanganinya. Terlihat para penjaga laut tersebut menyerbu ke arah Hanso, setelah semakin dekat. Hanso pun mengaktifkan seni naganya, seni energi naga, memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan energi naga. Sebagai tambahan, ini adalah skill yang secara bertahap mengubah tubuh penggunanya menjadi lebih mirip naga. Skill legendaris dan artefak semacam ini disebut penomoran 0, terlihat Hanso yang mulai mengeluarkan sisik naga di sebagian wajahnya. Seni energi naga tentu saja layak menyandang gelar itu. Aku belum bisa menggunakan kekuatan penuhnya, lengan Hanso menyerupai cakar naga sepenuhnya. Bom! Hanso meninju atau mencakar monster itu tepat di dadanya. Itu langsung membuat lubang di dada monster tersebut.
Tapi untuk sekarang, kekuatan penetrasinya tidaklah buruk, aku hampir mati saat mendapatkannya, jadi lebih baik hasilnya sepadan. Para monster penjaga yang lain yang melihat salah satu dari mereka tewas dalam satu serangan mereka sangat terkejut dan ketakutan. Hanzo yang melihat semua monster itu berbalik bergumam, mereka mencoba mundur. Jika aku membiarkan mereka pergi, mereka hanya akan menunggu kesempatan lain untuk menyerang. Hanzo pun mengambil ancang-ancang untuk menyerang, aku tidak punya waktu untuk bermain-main. Hanzo pun menerjang monster-monster itu, srak, srak, wus. Semua monster yang ada terhempas dengan serangan Hanzo. Hanzo pun meraih salah satu tombak monster itu. Hanzo mengayunkan tombak tersebut untuk menyerang monster di dekatnya, srak, srak. Kepala dan badan monster itu langsung terpisah. Hanzo pun menghela nafas, terlihat semua monster di sana sudah dimusnahkan. Hanzo pun menatap kapal, yang di atas juga mungkin belum selesai, aku harus segera kembali. Shin berpindah di dalam kapal, seseorang berkata, airnya masuk melalui lubang, hentikan. Sial, jika kita melihat monsternya keluar, langsung serang. Beruak, kapal itu pun ditembus yang membuat salah satu dari mereka yang dekat terkejut. Monsternya di sini, serang, dentang, terlihat Hanzo lah yang masuk melewati lubang tersebut. Wah, lihat dulu sebelum kau menyerang, ucap Hanzo. Bagaimana kau bisa kembali tanpa tergores? Kau pikir aku tidak akan berhasil, jawab Hanzo. Mereka pun bertanya, kenapa kau bertingkah begitu tenang? Kau baru saja membuat lubang yang lebih besar di perahu, aku tahu, jawab Hanzo. Mereka yang melihat apa yang dilakukan Hanzo bertanya, apa yang kau coba lakukan dengan itu? Sekarang bukan waktunya untuk crack. Hanzo membelah kayu tersebut menjadi dua bagian. Seseorang di belakang berkata, kenapa kalian berkumpul di sini? Kita harus menghentikan para monster. Salah satu yang mengamati Hanzo pun menyuruhnya untuk melihat. Dia membuat papan dari batang kayu untuk menutup lubangnya. Mari lakukan apa yang dilakukannya. Ambil lebih banyak papan dari kayu arune. Hanzo pun berkata, kita akan membutuhkan slime dari keuk untuk menambal lubangnya. Seseorang pun bertanya, apa dia baru saja membelah batang kayu dengan tangan kosongnya? Lakukan saja. Kita harus melakukan sesuatu dengan air beracun yang terkumpul di sini. Hanzo pun berkata, airnya akan menguap, jadi biarkan saja. Jika kita tetap di sini, kita akan menghirup asapnya, ayo keluar. Mereka pun kembali ke atas kapal dan keluar. Hanzo menghela nafas dan bergumam, aku menggunakan beberapa poin strength, tapi hasilnya cukup bagus. Aku juga mendapatkan sesuatu yang berguna untuk menggantikan senjataku yang rusak. Itu adalah trisula yang Hanzo ambil setelah menghabisi monster penjaga sebelumnya. Itu bernama trisula Acurset. Trisula ini memiliki daya tahan untuk menahan air beracun, jadi aku akan baik-baik saja. Hanzo pun berkata, jika kau melihat ke depan, kau mungkin akan melihat pemandangan yang bagus. Salah satu berkata, apalagi yang bisa dilihat selain air. Namun setelahnya mereka terkejut, apa itu? Daratan, tanya mereka. Kita akhirnya tiba di zona merah, tidak kusangka kita akan tiba secepat ini. Tunggu, tapi kenapa perahunya tidak berhenti? Bukankah ini harusnya otomatis? Mereka bilang perjalanannya butuh waktu 3 hari, ini belum saatnya. Hanzo pun menjelaskan jika itu bukanlah daratan, itu adalah akar dari pohon dunia, akar. Pohon macam apa yang memiliki akar sebesar ini? Si kerdil pun bertanya, apa ini pemandangan bagus yang kau maksud? Hanzo pun merespon, terus perhatikan, pertunjukan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Terlihat akar itu seakan bergerak, itu membuat perahu bergoyang.
mereka pun terkejut setelah melihat sosok yang bergerak tersebut. Terlihat itu monster yang sangat besar. Apa itu? Tanya mereka. Saat Laut Merah itu meluap tinggi, itu membuat mereka sangat terkejut, kecuali Hanzo. Apa itu? Terlihat monster tersebut yang sangat besar. Monster itu melihat sesuatu dan setelahnya membuka mulutnya yang besar. Kita akan dimakan. Bruak, itu meremukkan sesuatu dengan sekali lahap, air pasangnya akan menelan kita. Terlihat kapal mereka yang terombang-ambing oleh gelombang akibat monster tersebut. Tahan, si kerdil pun berkata, dia tidak mencoba memakan kita, dia memakan seluruh akarnya. Meskipun hanya akar, itu seukuran pulau kecil, Hanzo dia tidak terlalu peduli dengan kehebohan tersebut. Hanzo pun bergumam, perahu yang berangkat dari zona tutorial, akan tiba di salah satu dari ribuan akar, tergantung pada rute yang ditetapkan peri. Ikan yang melahap pohon dunia, itu disebut ikan Calamity, salah satu dari 5 bencana yang mengeringkan pohon dunia. Makhluk yang tinggal di zona merah, Elfenheim, untuk menjaga spesies mereka dari lingkungan berbahaya, mereka menciptakan pohon dunia, menggunakan rekayasa genetika misterius, tapi itu tidak bisa menghentikan 5 bencana, dan Elfenheim mulai mengalami kehancuran. Mutan-mutan ini sepertinya dilahirkan dengan tujuan menghancurkan pohon dunia. Terlihat Hanzo yang sedang mengemudi kapal kembali. Dulu aku tidak bisa melindungi pohon dunia, tapi sekarang, aku harus melakukan tugasku. Dia baru saja memenuhi perutnya, jadi dia secara perlahan akan mulai bergerak ke target selanjutnya. Aku harus memulai dengan akar di tepi wilayah yang terpisah dari rute awal kami. Si bocah bau pun menghampiri Hanzo seraya berkata, "Tunggu, hei, apa yang kau lakukan? Kau mengikuti monster raksasa itu, apa kau gila? Bahkan jika kau kuat, makhluk itu berada di level yang berbeda. Ini tidak benar, kau perlu tanya pada yang lain apa mereka setuju dengan ini." Hanzo pun merespon, mungkin akan ada beberapa yang tidak setuju." Si bocah yang mendengar itu bergumam, "Apa kau baru menyadarinya?" Hanzo pun berkata, "Kalau begitu, aku bisa membiarkan mereka turun sekarang." Apa? Itu membuat mereka terkejut dengan pernyataan Hanzo. Hanzo melanjutkan, "Aku benar-benar harus mengejar makhluk itu, jadi, jika kalian mau turun, angkat tangan kalian, aku akan membiarkan kalian turun sekarang." Untuk sementara di kapal itu hening, mereka pun bertanya, "Di sini?" Namun setelah beberapa saat, mereka sudah membuat kesepakatan. Terlihat kapal mereka yang menepi di sebuah tempat. Itu adalah pohon dunia, akar tepi, ujung di mana akar pohon dunia dimulai. Apa itu? Tanya bocah kerdil bau. Diperlihatkan itu pohon dunia yang sekarat. Aku kira ini daratan, tapi dari sinilah akarnya berasal, besar sekali. Aku bahkan tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Hanzo pun menepuk bocah itu dan berkata, "Lebih baik daripada turun di air tadi kan?" tanya Hanzo. "Astaga, senyumlah, kita masih punya 2 minggu, kita akan selamat jika kita terus naik." Bocah itu pun bertanya, "2 minggu apa maksudmu?" Peri bilang kita hanya perlu menuju pohon dunia. Seseorang pun berteriak pada si bocah itu, "Hei, kau tidak ikut?" tanyanya. Hanzo pun berbalik seraya berkata, "Kita tidak bisa diam saja, kau harus ikut jika semua orang ingin pergi." Bocah itu pun terkejut, "Tunggu, aku ikut juga." Dia pun menyusul yang lain. Hanzo pun berkata akan lebih baik jika bergerak cepat. Ikan Calamity akan datang untuk memakan akar ini dalam 2 minggu, jadi aku harus mencari orang itu. Namun sebelum itu, aku tidak bisa membiarkan orang lain menggunakan perahu ini, jadi aku akan menghancurkannya. Bruak, Hanzo membuat lubang di perahu itu yang membuat perahu itu perlahan tenggelam.
mereka mungkin berada di Cross sekarang. Terlihat rombongan itu yang terus naik ke atas, si bocah itu menoleh dan berkata, "Kurasa dia mengatakan sesuatu, apa dia tidak ikut kemari?" Dia sulit ditebak, tapi sungguh melegakan ada dia di pihak kami. Seseorang di depan bocah itu pun terkejut, "Hah, tunggu, benda di sebelah kiri itu. Terlihat sesuatu yang dilihatnya, apa itu Cross? Itu jelas terlihat buatan. Ayo pergi ke sana." Si bocah pun menghentikan mereka, "Tunggu, jika itu buatan, itu mungkin jebakan, berbahaya bagi kita semua untuk pergi, bagaimana kalau kita mengirimkan grup kecil? Lagi pula tidak ada anggota klan di antara kita, beberapa orang berpasangan akan pergi mensurvei tempat itu, namun ada sebuah suara yang mengejutkan mereka. Aish, inilah sebabnya mengapa orang yang berhati-hati sangat menyebalkan. Mungkin itu bagus untuk bertahan hidup, tapi itu menyusahkan kami. Siapa di sana?" Terlihat ada 3 orang yang berdiri di tas mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Kau satu-satunya yang menganggap itu menyusahkan." Orang sebelumnya hanya bisa berdecak kesal. Melanjutkan perkataannya, "Jelaskan sebelum mereka salah sangka." Orang yang pertama berkata pun melompat, "Bom, itu membuat udara di sekitarnya berhembus." Dia berkata, "Kau selalu menyerahkan hal semacam ini padaku, mari lihat, 148 orang. Aku terkejut begitu banyak yang tanpa klan bisa berhasil, aku dari klan Valkyrie, bagian dari grup pembantu, orang itu bernama Aaron Pat, kami pada dasarnya adalah penyelamat baru kalian." Si bocah pun bertanya, "Apa maksudnya, orang asing? Setelah yang kalian ketahui, setelah tutorial, peri berbentuk aneh itu tidak ikut campur atau menawarkan panduan apapun, mereka mungkin terlihat aneh, tapi mereka itu peri. Tentu saja, mereka mengawasi kita dari suatu tempat, tapi mereka tidak akan membantu, jadi kalian bisa mengikuti kami saja." Mereka yang mendengar itu pun saling berdiskusi, "Apa ini tidak apa-apa, mereka cuma sedikit, mungkin kita bisa mengalahkannya." 2 orang lainnya pun turun, salah satu pria tersebut berkata, "Hah, tidak akan ada yang mengikutimu jika kau bilang begitu." Pria itu memperkenalkan dirinya yang bernama Baik Mincul, dari grup pembantu, dan dia Pam Ferris, mereka sama-sama dari klan Valkyrie. Mincul melanjutkan, "Aku akan menjelaskan semuanya dengan lebih jelas. Kami adalah pembantu yang menerima perintah untuk menuntun para traveler yang datang dari tutorial, itulah yang kukatakan," ucap Pat. "Dan siapa yang memberi perintah ini?" tanya kelompok bocah itu. Teng, Ferris pun menghentakkan tongkatnya dan menjawab, "Jika itu perintah RS Valentine, dan RS adalah monark dari klan Valkyrie kami. Dia meninggalkan kami sebagai pembantu di sini 20 tahun yang lalu ketika dia pergi ke zona oranye. Aku tahu sulit mempercayai kami, tapi kami di sini untuk membantu kalian beradaptasi dengan zona merah. Ini adalah ujung akarnya, kita cukup jauh dari lokasi pohon dunia, jadi kalian akan butuh bantuan kami." Mereka pun berdiskusi, mereka tidak agresif, dan dalam kasus terburuk, kita memiliki lebih banyak orang. Yang lain juga berkata jika dia merasa ini tidak masalah. Pat pun merasa bosan, "Hah, pemula sangat buru dalam mendengarkan, kalian hanya perlu mengikuti kami." Mincul pun berkata, "Kaulah orang yang tidak mendengarkan, apa kau tidak mendengar saat aku bilang untuk melakukannya dengan benar?" Si bocah pun sudah memutuskan, "Baiklah, kami akan mengikutimu." Namun Pat yang mendengar perkataan Mincul, dia kesal, "Apa kau bilang?" Mincul pun berkata, "Hah, anjing liar akan lebih baik dalam mendengarkan dibanding dirimu, tidak dengar itu juga ya?" Pat pun merespon, "Jika kau sepintar itu, kenapa kau tidak melakukan semuanya sendiri?
Kau terlalu banyak bicara untuk orang yang lebih lemah dariku, sialan kau. Si bocah yang melihat mereka berdua, dia mengangkat tangannya, Hentikan, mereka berdua pun berhenti. Ferris berkata, jangan buang-buang waktu di sini, ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Sekarang, mari pimpin mereka. Ferris pun berjalan terus tanpa menunggu mereka. Pat menoleh dan berkata, "Oh, dan sekedar pengingat, jangan berpikir untuk menyerang kami hanya karena kalian memiliki banyak orang. 30.000 pembantu di sini telah berada di sini selama beberapa tahun." Mereka yang mendengar itu wajah mereka tidak enak dipandang. 30.000, melanjutkan perkataan Pat, "Jika kalian tidak ingin mati, pikir baik-baik." Setelah menggertak mereka, Pat tersenyum puas dan bergumam, para pemula sangat mudah ketakutan karena jumlah, seperti nenek di sana itu, semakin banyak yang mereka tahu, mereka akan menyadari ada makhluk yang harus ditakuti hanya karena dari namanya saja. Dia pun berkata, "Yah, zona merah memiliki aturannya sendiri, tidak ada orang yang menyentuh pemula." Si bocah pun mendengar sesuatu dan menoleh. Setelahnya dia berkata, "Suara apa itu? Apa ada orang yang bertarung di dekat sini?" Pat pun tidak memperdulikannya dan berkata, "Jangan perhatikan itu, teruslah berjalan." "Tidak, tahu ada seseorang yang bertarung di sebelah sana." Mincul pun terkejut. Pat berkata, "Kalian belum bisa mengimbangi siapapun di sini." Mincul berkata, "Tunggu, skill itu terlihat tidak asing. Kenapa wanita itu bertarung di sebelah sana?" Pat pun terkejut dan bertanya, "Apa, wanita?" Bom-bom, terlihat Hanso yang dipukul mundur oleh serangan seseorang. Setelah menstabilkan tubuhnya, Hanso bertanya, "Kenapa kau menyerang?" "Diam," ucap wanita yang disebutkan oleh Mincul itu berteriak. Wanita itu pun menyiapkan serangannya kembali dan berkata, "Kau baru saja menyelesaikan tutorial, dan tanpa tahu tempat macam apa ini, kau berani bicara omong kosong."